semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya memasak sambal goreng kentang ampela ati tanpa santan. Meskipun tanpa santan, ini rasanya sangat gurih banget, enak banget ya untuk pendamping nasi putih atau bisa juga untuk pendamping sayur opor ya. Ini sangat cocok banget untuk menu harian atau untuk acara spesial. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga simple ya. Jika teman-teman penasaran bagaimana cara saya memasaknya, langsung saja yuk simak videonya. Untuk bahan-bahannya, ini ada kentang ya, kurang lebihnya saya gunakan ini 1 kilo. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini sudah saya kupas, saya cuci, kemudian dibelah-belah seperti ini. Kemudian dipotong memanjang, lalu dipotong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya, bisa gede-gede, bisa kecil-kecil ya. Lakukan sampai semua kentang habis. Kalau sudah semuanya dipotong-potong, ini bisa dipindah ke dalam mangkok, lanjut bisa dibilas lagi ya teman-teman, biar makin bersih ya, warnanya juga nanti bisa cantik. Setelah dicuci, nanti lanjut kita goreng ya. Ini sudah saya siapkan minyak dan minyaknya sudah panas. Ini minyaknya cukup banyak ya teman-teman, sampai kerendam semua seperti ini kentangnya. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan. Sambil menunggu kentangnya matang, kita bisa siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan kacang kapri. Ini saya beli 1 bungkus ya. Untuk ukurannya saya tidak tahu ya, karena saya lupa tidak menimbangnya. Kalau di sini sudah bungkusan ya. 1 bungkus harganya 6.000 sampai 7.000 ya teman-teman. Dan kebetulan sekali ini kapri yang saya beli tidak terlalu mudah ya teman-teman. Ini saya bersihkan juga serat bagian samping kanan kiri, kemudian ini akan saya cuci bersih dan sisihkan. Untuk bahan selanjutnya, ini ada ampela ati, saya menggunakan 4 pasang. Kalau ukurannya gede-gede 3 pasang juga boleh, ukurannya kecil bisa 4, bisa menggunakan 5 ya. Dan ini sudah saya rebus ya menggunakan garam, ketumbar, sedikit lada, jahe, kemudian ada serai biar baunya tidak amis ya. Ini setelah dipotong-potong seperti ini atau sesuai selera, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada cabai merah besar, ini cabainya saya potong bulat-bulat seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan 2 aja. Ini biar warnanya nanti cantik ya, ada merah-merahnya. Nah, ini isinya bisa dibuang ya teman-teman. Ini akan saya cuci. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada bumbu cemplungnya, ini lengkuas, saya geprek. Ini sekitar 3 cm. Kemudian daun jeruk, ini saya menggunakan 4 lembar. Kemudian daun salam saya gunakan 2 lembar. Kemudian untuk cabai yang dihaluskan, ini ada cabai rawit, ada cabai merah keriting, ini sudah saya rebus terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, kemiri dan juga kunyit. Ini kunyitnya saya pakai sedikit saja ya, kurang lebih setengah senti. Untuk kemiri ini bisa disangrai dulu, bisa langsung saja ya, karena nanti bumbunya juga disangrai, kemirinya juga akan matang ya. Kemudian dihaluskan, semua bumbu masuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan minyak secukupnya saja dan haluskan bumbunya sampai benar-benar halus. Sekarang kita beralih ke kentang. Ini kentangnya sudah mengapung seperti ini sudah matang ya, ini sudah berkulit juga. Kita bisa angkat. Oke, kita tiriskan. Ini minyaknya akan saya kurangi ya teman-teman, untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini bumbunya dituang semua. Kemudian tumis bumbunya sampai harum, mengental, dan juga pastinya berubah warna ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis.
Oke teman-teman, ini cabai merah besar yang sudah diiris tadi saya masukkan lebih dulu ya, biar cabenya agak empuk ya teman-teman, dan juga nanti tidak langu. Jadi ini ikut saya tumis bersama bumbu. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah seperti ini. Bisa kita masukkan irisan ampela atinya. Ini kita tumis juga bersama bumbu. Ini ampela atinya nggak perlu digoreng ya teman-teman, tapi kalau teman-teman suka ampela atinya sedikit agak kering, bisa digoreng dulu ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mengental, aromanya juga sudah harum banget, warnanya juga sudah cantik seperti ini. Bisa kita tambahkan air. Ini bukan santan ya teman-teman, tapi air yang saya tuang ke blender bekas menghaluskan bumbu tadi ya. Jadi masih ada sisa-sisa bumbu, jadi sayang banget ya kalau langsung dicuci. Sekarang masukkan lengkuas. Daun jeruk ini disobek dulu ya, biar aromanya lebih keluar lagi. Kemudian juga ada daun salam. Masukkan juga kacang kaprinya ya teman-teman. Lalu aduk sampai rata, sambil terus dimasak. Ini dimasak sampai bumbunya mengental. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah mengental seperti ini. Bisa kita masukkan kentang gorengnya. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata bumbunya. Saat mengaduk seperti ini bisa kita kecilkan apinya ya teman-teman, biar tidak cepat gosong ya bawahnya. Ya, warnanya sangat cantik sekali ya. Ada hijau, ada merah, ada coklat-coklat dari ampela atinya ya, sangat bervariasi sekali warnanya. Aromanya juga sangat harum, rasanya juga sangat gurih banget meskipun tanpa menggunakan santan ya teman-teman. Dan ini sambal gorengnya sudah matang ya, bisa kita matikan kompornya. Dan sambal goreng kentang ampela ati siap untuk disajikan. Dinikmatin bersama nasi putih, dan juga untuk pendamping sayur opor juga sangat cocok banget. Dan ini juga buat isian nasi box juga oke ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DVD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk lebih kreatif dalam memasak ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke resep yang kedua. Sayur lembaran dengan menggunakan ayam keras atau ayam petelur atau ayam merah ya namanya. Dan ini tidak kalah enaknya dengan ayam kampung ya teman-teman. Kuahnya juga gurih, sedap, dagingnya juga empuk. Proses memasaknya juga hampir sama kayak ayam kampung ya. Jadi ini bisa jadi alternatif pengganti ayam kampung di saat ayam kampung lagi mahal banget ya. Selain untuk menu harian, ini juga bisa untuk menu lebaran, pendamping lontong, ketupat, dan juga nasi putih. Bagaimana cara saya memasaknya? Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir, dan please jangan di skip ya. Terima kasih. Untuk bahannya, ini saya menggunakan ayam petelur atau ayam keras atau ayam merah. Ini saya pakai 1 ekor ya. Ini sudah saya cuci bersih, dan ini sudah saya potong-potong. Untuk potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing, mau gede-gede mau kecil silahkan ya. Dan ini akan saya rebus terlebih dahulu. Saya tambahkan serai, lengkuas, dan juga jahe. Lalu tambahkan air ya teman-teman. Ini airnya harus di atasnya ayam ya. Oke, sekarang tutup dan nyalakan apinya. Masak sampai matang. Silahkan gunakan teknik yang teman-teman tahu agar ayamnya cepat empuk dan tetap hemat gas.
Oke, sambil menunggu ayamnya matang, ini sudah saya siapkan cabai. Ini cabenya sudah saya rebus terlebih dahulu. Ini saya menggunakan cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Untuk takaran cabai ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk tingkat kepedasannya ya. Kalau tidak suka pedas bisa menggunakan cabenya sedikit saja. Kemudian ada kunyit, bawang putih. Ini bawang putihnya saya gunakan agak banyak. Sebelum dihaluskan, ini bawang putihnya saya potong-potong dulu. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya campur ya teman-teman, ada yang kecil, ada yang gede, jadi gunakan bawang merahnya juga agak banyak ya. Oke, setelah dipotong-potong bisa disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk rempahnya, ini ada ketumbar, lada, kayu manis, kemudian ada terasi, jintan, kencur, kemudian ada kemiri. Ini kemirinya akan saya potong-potong dulu biar kerja blendernya tidak terlalu berat ya. Ini sekarang pindah ke dalam blender. Kalau teman-teman sanggup menghaluskan dengan copek juga silahkan ya, tapi ini banyak bumbunya jadi saya haluskan menggunakan blender saja biar cepat. Nah, untuk menghaluskan bumbunya ini saya gunakan minyak goreng ya teman-teman, biar nanti bumbunya cepat matang. Setelah ayamnya direbus dan juga sudah mulai melunak atau empuk, bisa ditambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian tutup kembali. Masak dengan menggunakan api kecil ya. Karena ini ayamnya sudah empuk, kita gunakan api kecil. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Gunakan minyak secukupnya saja. Kalau sudah panas minyaknya bisa dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan ini bumbunya ditumis sampai matang, berubah warna dan juga aromanya keluar. Ini bumbunya sudah mengental seperti ini ya teman-teman. Ini sedikit lagi. Oke, ini bumbunya sudah matang, warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Ini bisa kita matikan kompornya. Kita pindah lagi ke ayam ya. Ini ayamnya benar-benar sudah empuk ya teman-teman. Sekarang kita bisa masukkan bumbu yang sudah ditumis. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga dukung terus ya dengan tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kemudian tambahkan garam. Ini garamnya saya kasih 2 sendok teh dulu ya, nanti bisa ditambahkan kalau kurang. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur. Masukkan santan. Ini bisa menggunakan santan instan, santan segar, atau fiber cream. Disesuaikan selera atau kebutuhan masing-masing saja ya, atau persediaan yang ada. Kalau santannya sudah masuk seperti ini, bisa kita tambahkan bawang goreng. Ini sebelum santannya mendidih ya, biar rasanya lebih sedap. Jadi setiap saya memasak sayur santan itu selalu saya kasih bawang goreng sebelum mendidih, dan setelah matang juga saya kasih bawang goreng lagi. Setelah santan masuk seperti ini harus sering kita aduk-aduk. Ini untuk menghindari santannya pecah ya. Kalau santannya pecah rasanya sudah berbeda pastinya. Oke teman-teman, ini sudah mulai mendidih ya. Kita biarkan sampai mendidih tanak. Kalau sudah mendidih tanak bisa kita matikan kompornya. Dan ini akan saya tambahkan lagi bawang goreng. Kalau sayur santan itu saya lebih suka bawang gorengnya banyak ya, jadi aromanya selain lebih harum, rasanya juga lebih sedap. Dan ini saya aduk-aduk sebentar. Ini bisa juga nggak usah diaduk-aduk ya,
Tapi ini saya aduk-aduk untuk memperlihatkan ke teman-teman kalau hasilnya tuh seperti ini, sangat enak banget, warnanya juga cantik, dagingnya juga empuk. Dan ini akan saya plating, saya pindah ke mangkok. Aromanya bener-bener harum banget, sangat menggugah selera. Kebayang banget nih kalau makan sama lontong pasti enak banget ya. Ini bagian sayap ayamnya ini sampai kebuka ya, ini menandakan kalau dagingnya tuh benar-benar empuk. Saran saya jangan di presto ya teman-teman, kalau di presto tuh rasanya sangat berbeda ya, lebih enak kalau kita rebus manual. Bisa menggunakan teknik 30 menit dimatikan, kemudian dibiarkan sampai dingin, kemudian direbus kembali selama 30 menit, kemudian dimatikan lagi dan juga direbus kembali. Setelah itu kalau sudah empuk baru bisa kita bumbuin ya. Oke teman-teman, sayur lembaran ayam keras sudah siap untuk dihidangkan bersama lontong, ketupat ataupun nasi putih untuk menu lebaran, menu harian atau acara spesial lainnya. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak, gurih, sedap, dagingnya juga empuk, pokoknya tidak kalah enak dengan ayam kampung ya. Silahkan nanti dicobain resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu dan menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke resep yang ketiga. Kali ini saya memasak rendang dengan bumbu jadi yang beli di pasar ya teman-teman, bumbu basah ya. Teman-teman jangan khawatir ya, jangan takut kalau masak rendang dengan bumbu jadi yang kita beli di pasar, rendangnya kurang sedap atau kurang enak ya. Di sini saya akan berbagi bagaimana cara memasak rendang dengan bumbu jadi yang kita beli di pasar agar rendangnya ini tetap enak dan rasanya mantap. Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Ini sudah saya siapkan bahan-bahannya, ada daging, kemudian santan, kentang, bumbu. Nah ini daging yang saya gunakan ini sebanyak 2 kilo sudah saya potong-potong ya seperti ini, dan ini juga saya sudah cuci bersih ya teman-teman. Dan ini saya gunakan memang khusus untuk daging rendang, jadi ada serat dan juga lemaknya ya, meskipun lemaknya tidak banyak, dan ini dagingnya juga tergolong daging yang bagus ya teman-teman. Kemudian ada kentang, ini saya menggunakan kentang yang kecil-kecil memang khusus untuk rendang ya, ini saya gunakan sebanyak setengah kilo. Nah, di sini saya tambahkan untuk rempahnya ya teman-teman, biar rasanya lebih mantap, aromanya juga lebih kuat lagi. Ini ada kemiri, kayu manis, jintan, pala, bunga lawang, cengkeh, kemudian ketumbar, ada lada juga. Kemudian ada juga kapulaga ya. Kemudian saya juga menggunakan bumbu yang saya beli di pasar ya. Ini bumbu khusus untuk rendang. Ini saya beli untuk daging ukuran 2 kilo ya teman-teman, dan sebenarnya ini sudah komplit ya untuk bumbu-bumbunya, tapi karena saya merasa kurang sedap ya kalau hanya menggunakan bumbu ini saja, jadi saya tambahkan bumbu rendang yang lainnya. Dan bumbunya ini nanti akan saya tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman, jadi biar aromanya juga dapat, rasanya juga enak ya. Oke, selanjutnya ini juga saya tambahkan bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai rawit ya biar rasanya agak sedikit pedas, kemudian juga ada cabai merah keriting. Di sini saya menggunakan bawang putih, bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar rasanya benar-benar mantap. Kemudian saya gunakan juga serai, daun jeruk, dan juga daun salam, ditambah daun kunyit. Ini sudah saya cuci bersih semua. Kemudian ada santan, ini saya gunakan 3 butir kelapa ya. Semakin banyak kelapa yang kita gunakan, itu akan semakin bagus hasilnya dan semakin enak rasanya. Kemudian untuk bumbu-bumbu ini sebelum dihaluskan, saya potong-potong terlebih dahulu biar nanti mudah untuk dihaluskan. Oke teman-teman, ini sudah dipotong-potong ya, dan ini kemirinya juga dipotong juga seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan.
Untuk rempahnya juga dimasukkan ya teman-teman, dan tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tumis bumbu jadinya terlebih dahulu ya. Ini ditumis sampai aromanya harum, kemudian bumbunya ini menyusut ya, berubah warna juga. Kalau kita menggunakan bumbu jadi seperti ini, kita menumisnya harus lama ya teman-teman, sampai benar-benar aromanya tuh keluar, kemudian untuk warnanya juga berubah, dan juga teksturnya itu agak sedikit mengering ya teman-teman. Jadi nanti akan didapat rasa yang sangat enak banget, dan rasanya juga tidak akan asam ya. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa kita tambahkan bumbu tambahannya tadi ya. Oke, masukkan semua. Lalu tumis kembali bumbunya sampai matang. Nah, ini numisnya agak lama ya teman-teman. Setelah bumbu tambahannya masuk, kita tumis lagi agak lama. Kita tambahkan juga rempah daunnya ya, ada serai, daun salam, daun jeruk. Ini daun jeruknya bisa disobek dulu, bisa enggak ya, terserah sesuai selera. Kemudian juga masukkan daun kunyitnya. Masak kembali sambil terus diaduk-aduk seperti ini biar bawahnya tidak kosong ya. Ini aromanya sudah keluar, harum banget. Kalau bumbunya sudah matang, kita bisa masukkan santannya. Ini blendernya saya bersihin dulu ya, sayang banget bumbunya masih ada yang tertinggal. Lalu masukkan santan. Untuk santan, kalau mau yang lebih enak itu 1 kilo daging bisa menggunakan 3 butir kelapa ya. Tapi ini saya menggunakan 3 butir kelapa untuk 2 kilo daging ya teman-teman. Itu juga sudah sangat enak ya, meskipun hanya menggunakan 3 butir kelapa. Ini diaduk terus ya teman-teman, jangan sampai pecah ya. Kalau sudah keluar minyak, baru kita masukkan dagingnya. Aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak ya. Ini sesekali aja nanti diaduk ya teman-teman. Oke, kita masak ya sampai dagingnya empuk dan kuahnya juga menyusut. Untuk penambahan garam dimasukkan belakangan saja ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah mulai mengental, kita bisa masukkan garamnya. Oke teman-teman, ini rendang yang sudah saya masak selama 2,5 jam. Ini warnanya juga sudah cantik ya, minyaknya juga sudah keluar. Selanjutnya masukkan kentang. Masukkan semua. Ini saya menggunakan setengah kilo ya, jadi 2 kilo daging, setengah kilo kentang. Oke, sekarang kita bisa tambahkan garam dan juga kaldu jamurnya atau penyedap yang lainnya, silahkan ya, disesuaikan selera saja. Kemudian aduk sampai tercampur rata, dan ini akan saya masak lagi sampai kuahnya menyusut mengental, kurang lebih 1 jam lagi, dengan menggunakan api yang kecil biar bumbunya bisa meresap. Jadi kita nggak perlu merebus sampai 8 jam ya, cukup 3,5 jam sampai 4 jam itu sudah enak banget. Oke teman-teman, ini sudah 3,5 jam dan dagingnya juga sudah empuk, kuahnya sudah mengental seperti ini. Nah, ini kalau di keluarga saya sukanya seperti ini ya, kuahnya tidak terlalu kering, jadi rendangnya masih basah seperti ini.
Nah, ini akan saya matikan kompornya ya, ini sudah cukup ya. Tapi kalau teman-teman mau rendangnya lebih kering, bisa dimasak lagi sampai mengental dan warnanya kehitaman. Oke teman-teman, masak rendang kali ini sudah selesai ya, dan ini rasanya sangat enak banget, dagingnya empuk, bumbunya juga meresap, warnanya juga masih cantik seperti ini. Silahkan nanti dicoba ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.